hari ini Kak Rindi mau mengajak adik-adik untuk kita bersekolah minggu bersama. Kemarin kan sudah ada Kak Bagas nih. Masih ingat nggak ceritanya apa? Hari ini Kak Rindi juga mau cerita. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan dulu. Kita mau pujikan Yesus sahabatku. Buat adik-adik yang di rumah bisa mengikuti Kak Rindi menyanyi ya. Mari Mas. Sebelum kita mendengar firman, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan sudah bolehkan kami untuk kami mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu pada hari ini supaya dapat berjalan dengan baik, terlebih dapat menjadi berkat untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Hari ini Kak Rindi mau membawakan sebuah cerita nih tentang seorang perempuan yang cantik. Beliau adalah orang yang baik, terlebih beliau adalah orang yang setia kepada Tuhan. Beliau adalah salah satu tokoh terkenal di Perjanjian Lama. Ayo, siapa ada yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangan. Ya, betul sekali, namanya Ibu Rut. Nah, hari ini Kak Rindi mau mengajak adik-adik untuk bersama-sama belajar mengenai kisah Ibu Rut ini. Nah, adik-adik kan pernah dengar nih pastinya tentang kisah Ibu Rut ini. Nah, hari ini kita mau kembali lagi belajar mengenai apa saja yang dapat kita pelajari dari kisah Ibu Rut ini. Nah, Ibu Rut ini adalah istri dari Bapak Boas. Nah, sebelum kita menuju di inti ceritanya, nah Kak Rindi mau menceritakan asal mula bagaimana Pak Boas dan Ibu Rut ini bertemu. Nah, pada suatu hari di daerah yang bernama Tanah Israel, di tempat itu terjadi sebuah kelaparan yang sangat panjang dan sangat-sangat parah. Dan akhirnya orang-orang di sana itu pada mengungsi ke daerah-daerah tertentu untuk mendapatkan pasokan makanan. Nah, terutama juga keluarga Ibu Naomi. Nah, Ibu Naomi ini adalah istri dari Bapak Elimelek. Bapak Elimelek dan Ibu Naomi ini adalah seorang yang berasal dari tanah Bethlehem, Yehuda. Nah, keturunan orang-orang Efrata. Nah, saat itu Bapak Elimelek dan Ibu Naomi ini memiliki ide nih untuk mengungsi ke
tempat yang banyak sumber makanannya, yaitu di daerah Moab. Akhirnya mereka berdua bersama dua anaknya yang bernama Kilion dan Mahlon, mereka berempat melakukan perjalanan untuk menuju ke tanah Moab. Nah, akhirnya tinggallah 3 orang perempuan yang tinggal bersama, yaitu tadi Ibu Naomi, Ibu Rut, dan Ibu Orpa. Nah, di situ sangat sedih rasanya ya adik-adik ketika kita ditinggal oleh orang yang kita sayangi. Tetapi Ibu Rut, Ibu Naomi, dan Ibu Orpa ini tidak menyerah. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya Ibu Naomi, yaitu di daerah Bethlehem. Nah, dalam perjalanannya Ibu Naomi berpikir bahwa kenapa kedua menantunya tidak pulang ke kampung halamannya masing-masing. Nah, akhirnya Ibu Naomi ini meminta Ibu Orpa dan Ibu Rut untuk pulang ke kampung halamannya, karena Ibu Naomi sudah tidak memiliki anak laki-laki lagi, sehingga mereka menyuruh menantunya ini untuk pergi kembali ke kampung halamannya. Tetapi Ibu Rut dan Ibu Orpa ini tetap bersikeras untuk mengikuti Ibu Naomi dimanapun Ibu Naomi pergi. Dan akhirnya Ibu Naomi ini terus-menerus membujuk kedua menantunya ini untuk pergi meninggalkannya. Tapi ternyata malahan mereka tetap bersikeras. Nah, akhirnya dengan terpaksa Ibu Orpa ini meminta izin kepada Ibu Naomi untuk pergi, untuk pulang ke kampung halamannya. Nah, akhirnya tinggallah 2 orang saja, yaitu Ibu Naomi dan Ibu Rut. Nah, Ibu Naomi ini kembali lagi menyuruh untuk Ibu Rut kembali pulang ke daerah kampung asalnya, ke daerahnya. Tetapi Ibu Rut ini terus-menerus membujuk Ibu Naomi supaya Ibu Rut ini boleh ikut pulang ke kampung halamannya Ibu Naomi di daerah Bethlehem. Akhirnya Ibu Naomi mengalah dengan apa yang menjadi kemauan dari Ibu Rut ini. Akhirnya mereka berdua melakukan perjalanan untuk menuju ke tanah Bethlehem. Sesampainya di tanah Bethlehem, akhirnya Ibu Naomi ini berjumpa dengan orang-orang di daerah tersebut, dan mereka ternyata masih mengingat Ibu Naomi. Dan di saat itu juga pas sekali dengan hari raya menuai jelai. Nah, di sana akhirnya untuk menyambung hidupnya, Ibu Naomi menyuruh Ibu Rut untuk bekerja di salah satu ladang yang ada di desanya itu. Nah, ternyata ladang itu adalah milik salah seorang sanak saudara dari Bapak Elimelek ini yang bernama Bapak Boas. Nah, Ibu Rut ini bekerja di ladang Bapak Boas dengan rajin, dengan tekun, dan ternyata lama-kelamaan Bapak Boas ini mengikuti apa yang Ibu Rut ini lakukan dan selalu memperhatikannya. Ternyata Ibu Rut ini adalah orang yang rajin, yang taat pada orang tua, terlebih selalu mengingat Tuhan. Nah, akhirnya selang beberapa waktu Ibu Rut ini diperistri oleh Bapak Boas. Nah, itu adalah cerita singkatnya adik-adik. Nah, hari ini Kak Andi mau menyampaikan bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah pada kita itu tepat waktunya. Seperti adik-adik nih, walaupun saat ini dalam kondisi yang tidak baik ya, tidak boleh kemana-mana, di rumah saja ya toh, tidak bisa sekolah, tidak bisa jalan-jalan, tetapi di balik semua itu Tuhan punya rencana yang indah buat kita loh adik-adik. Coba adik-adik pikirkan, kalau kita ngeyel keluar rumah, kita ngeyel untuk jalan-jalan, nah apa yang terjadi? Mungkin kita bisa imun kita itu tidak sehat ya adik-adik, tiba-tiba kita bisa sakit. Nah, kita tidak mau seperti itu. Nah, kita mau mencontoh Ibu Rut ini supaya kita tetap taat dan setia dengan apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan suruh. Kalau waktunya ke gereja ya ke gereja, kalau waktunya membantu orang tua tetap membantu orang tua. Nah, itu yang dapat Kak Arin disampaikan pada hari ini. Semoga semua dapat mendengarkan dengan baik, dapat mengikuti saluran ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap perlindungan Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan boleh bergabung, boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang kami harapkan, apa yang kami rindukan, kiranya Tuhan sendiri akan memberkati setiap kami.
Terlebih Tuhan jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu taat, selalu setia. Terlebih kami boleh melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami dengan penuh sukacita, dengan sesuai kehendak Tuhan, sehingga kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan berjumpa lagi di channel ibadah Sekolah Minggu Manaim. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.